Suherna kenapa Bu? Katanya mau kabur kemarin. Ibu selama tinggal sama saya nggak usah yang ngancem-ngancem bilang mau kabur. Kalau ibu mau kabur silakan, tapi ibu nanti ditangkap, proses berjalan. Bu Suherna urusin anaknya, kataku. Jangan mentang-mentang ada ART tapi dimanfaatkan untuk ngurusin bener-bener pure ngelayanin kalian, bukan, kataku. Jadi jujur teh, aku mendingan sekalian ngerawat ODGJ sampai belasan orang daripada ngerawat Ibu Suherna satu orang sama anaknya. Serius. Ibu, kalau ibu bisa bayar pengacara mungkin bisa diringankan ya Mbak? Benar. Masih mau bohong? Enggak, giliran ditanya pasti muter lagi jawabannya. Coba saya tanya lagi, rumah sakit Kalideres ngapain? Nipu nggak? Kalau minta duit orang enggak, cuman Berusaha nipu ya? Enggak bawa duit dari rumah. Enggak, tukang ojek kan nanya, emang ibu mau pulang kemana? Itu tukang ojek lelaki dua-duanya teh, memang tukang ojek. Bu, berusaha nipu nggak? Kan di dalam ibu nggak dapet, ya kan? Ibu nggak masuk ke ruangannya, namanya kita nih ya, kan dari puskesmas. Saya sakit nih, misalnya pakai BPJS dari puskesmas, dapat rujukan ya nggak untuk 3 bulan katanya. Kan kalau memang kita dapat rujukan ke pendaftaran dong. Ibu, bapak nih saya daftar untuk cek misalnya untuk dalam ya, penyakit dalam gitu. Terus dicantum namanya Suherna misalnya gitu, KTP juga dicantumkan apa, nanti dipanggil kan, didata nama ibu kagak ada, ibu mau ngapain, mau bersih-bersih di rumah sakit? Ngapain kalau gitu? Kalau misalnya mau bilang ibu dirujuk lagi dari rumah sakit Kalideres, ibu kan pasti bisa dapat ada itunya ya, ada suratnya. Sedangkan suratnya yang pas ibu nggak ada ke teteh puskesmas doang. Puskesmas. Ayo mau ngapain lagi? Mau bohong lagi? Bulan Maret. Sedangkan ibu lakuinnya bulan April. Ibu kalau bohongin orang, ya ibu bisa, bohongin saya nggak bisa Bu. Kayak kadal-kadal ke ibu udah banyak soalnya. Ini saya lagi banyak nemuin nih kadal-kadal ke ibu. Tukang tipu, ngomongnya muter mulu. Saya cuma bilang sama ibu, kalau ibu masih kayak gini, ya udah terserah. Nanti ibu ditanya sama pihak berwajib, ibu masih ngomong yang ngeyel, tidak ada pengakuan, ya udah terserah ibu. Semuanya pilihan di ibu. Pilihan di ibu. Mau lebih ringan, ibu ngelakuin jujur. Ibu mau berat, hukuman ya ibu terus aja begitu. Ibu kan udah nikmatin duit orang kan puluhan juta Bu, udah banyak lah, udah kenyang lah Bu, udah pernah jadi juragan bakso gitu, udah pernah pamer-pamer sama orang pakai perhiasan banyak, udah kenyang lah Bu, nipu hasil nipu gitu ya. Kenapa sekarang nggak mau jujur? Sebelumnya kemarin-kemarin udah ngaku, yang kita temuin di rumah sakit Kalideres itu, yang saya datang ke kontrakan, kenapa sekarang bohong lagi? Iya, memang saya ke rumah Kalideres, cuman memang tukang ojek tuh nanya, emang yang lelaki 2 itu emang tukang ojek. Bukan, pertanyaan saya, ibu berusaha nipu orang kan waktu di rumah sakit Kalideres itu? Cuman minta diantarin tukang ojek, bukan nggak nipu. Bukan, pertanyaan saya, ibu datang ke rumah sakit itu berusaha nipu apa enggak? Enggak teh. Terus nggak berusaha nipu, ngapain ke rumah sakit Kalideres? Minta perpanjang. Saya Perpanjang apaan? Buntutnya diperpanjang. Ini saya dari mood saya bagus nih, habis gajian nih kita ya. Ini sampai kesel lagi. Sampai kesel tuh, ya Allah, beneran guys. Dari lembut. Dari lembut pertanyaan sampai aku kesel. Aduh ya Allah, bener ya, maaf ya. Ini kita harus banyak-banyak istighfar kalau sama Bu Suherna. Ya udah Bu, kalau ibu tetap masih nggak mau ngaku nggak apa-apa. Itu urusan ibu.
Tapi yang jelas nanti pada saat ibu proses penyidikan, pemanggilan dan lain-lain, saksinya juga dipanggil termasuk anak-anaknya. Jadi itu yang Vika, siapa lagi? Rifa. Vika sama siapa? Rifa. Rifa itu nggak boleh kabur loh Bu, ntar dipanggil juga semua sebagai saksi. Ibu mau saya tolong tapi ibu nggak mau, ya udah terus Bu, terus berbohong ya, sampai ibu berbohong terus. Ya guys, aduh aku udah ini banget deh, udah gemes banget. Aku sengaja nih nanya-nanya baik-baik gitu ya, pelan-pelan ya Mbak ya, lembut supaya kita bisa tahu kebenarannya seperti apa. Karena pada saat kemarin kita dipertanyakan, dia kan udah tanda tangan tuh yang waktu yang pertama ya, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah udah ada tuh perdamaian sebenarnya. Nah dia melakukan lagi kan, makanya kita usut tuntas. Makanya ditanya sama pengacaraku, ini dimintain bukti untuk dia mengakui gitu. Ibu ngaku nggak nih, saya tanya. Berusaha nipu nggak waktu rumah sakit Kalideres? Saya nanya udah berapa kali nih, 10 kali kali. Tinggal jawab iya, Bu. Iya. Berusaha nipu nggak? Iya. Ibu berusaha cari duit nggak tuh waktu ke Iya. rumah sakit Kalideres itu? Iya. Hah? Berusaha nipu tapi nggak dapet? Iya. Hah? Nggak dapet? Pas di dalamnya? Enggak. Hah? Gimana? Enggak. Di dalamnya enggak. Iya. Cuman pulang langsung. Oh, berapa lama ibu di rumah sakit itu? Enggak, pas baru datang minta rujukan udah pulang terus. Oh, sepi di rumah sakitnya, nggak ada orang ya? Iya. Oh, terus Nggak ada mangsa. nggak ada mangsa gitu maksudnya? Oh, nggak ada mangsa. Akhirnya udah banyak yang lirik-lirik juga ya di sana ya? Iya. Hah? Iya. Sadar ya kalau diawasi. Sadar diawasi. Nggak apa-apa, jujur aja ngomong. Iya. Terus jangan ya jelasin. Iya, memang pas itu pulang. Ibu waktu itu nggak ada duit atau Iya. gimana? Iya. Nggak ada duit. Terus tukang ojek kan dua-duanya nanya mau pulang kemana, mau pulang ke Tegal. Bukan, awal dulu ibu berangkat nih kucuk-kucuk ada niat nih, niat mau menipu, cari mangsa. Ada naik ojek dari rumah. Terus dari naik ojek nggak ada duit, emang nggak punya uang, niat mau nipu orang gitu. Iya. Terus Yang nggak dapet. ibu berangkatlah ke rumah sakit, emang udah niat mau ke rumah sakit Kalideres itu. Iya. Terus Ya nyari duit buat makan itu. Jadi nggak dapet, ya udah pulang lagi. jadi ibu berusaha nipu, nyari mangsa di rumah sakit itu, tapi nggak dapat. Terus akhirnya pulang ketemulah sama tukang ojek. Iya. Ya kan, terus ibu sempat agak-agak nangis gitu. Iya, mau jalan jauh kata saya gitu. Ya udah pas pulang naik ojek langsung nyari kerompongan. Terus nggak dapat juga, tapi cuman ojeknya gratis. Iya. Oh, jadi ibu nggak dapat duit tuh waktu itu. Nyari Tapi kerompongan mengakui ibu ada niat untuk menipu lagi ya? buat makan doang paling yang. Bukan. Dengerin pertanyaan saya. Ibu bukan ODGJ kan? Iya. Bukan orang gila kan? Ya, coba dengerin omongan saya. Jadi ibu niat waktu di rumah sakit itu menipu orang, tapi posisinya ibu nggak dapet, jadi pulang lagi gitu. Berarti niat nipu ya? Iya, cuma buat makan doang. Iya, niat nipu ya? Iya. Hah? Iya. Itu lihat situ. Iya. Iya, niat nipu berarti ya. Oh, waktu rumah sakit Seci juga sama niat nipu Enggak. juga. Kalau rumah suci mah dia nyari kerjaan. Nyari kerjaan, Iya. tapi kenapa nggak jalan cepet gitu? Ya saya tahu diikuti sama sapam, saya bilang tanya sama yang warung ibu-ibu itu nomor nanya Nah, kerjaan. terus kenapa Bu, ibu kok masih ada pikiran mau nipu orang? Kan udah dimaafin sama Tenopi waktu itu. Udah ada damai. Terus si Pika jadi penanggung jawab. Kenapa ibu berusaha nipu orang lagi? Cari duit buat makan, Kak. Tuh. Emang nggak bisa kerja jadi kuli nyuci, Ya dulu pernah cuci cari gosok. rongsok. Itu juga dia nyari rongsok paling dapat 7.000 gitu. Maksud saya si Ijal kan nangis minta makan mulu, kata bilang ya udah, kata bilang mama nyari duit.
ya nyari kerompongan, pas pulang dapat duit 8.000 nukerin gelas. Makanya ibu duitnya nggak halal sih. Coba kalau misalnya halal itu ratusan juta bisa dapat kontrakan, Bu. Ibu uncang-uncang kaki. Ya nggak? Udah bukan puluhan juta lagi, ibu udah dari bukan 6 tahun ya, bukan dari 2016 tapi lebih dari 2016. Taruhlah ibu estimasi 10 tahun ya kan, dalam satu hari aja ibu dapat 1 juta. Kalah nih semua pegawai saya, Bu. 1 juta kali 1 bulan aja udah 30 juta estimasi, ya kan ya? Itu minimal loh, Bu, minimal. Kan ibu cerita ada yang ngasih 2 juta, ada yang ngasih 3 juta, bahkan yang 13 juta juga ada, ya kan? Udah dapat berapa, Bu? Udah jadi juragan kontrakan, Bu, harusnya, Bu. Tapi karena ibu nggak halal duitnya, jadi ya gitu, keluar masuknya juga gampang. Ya kan, anak aja tidak disekolahin, tidak mendapatkan haknya. Ibu sekarang kesusahan karena sikap ibu sendiri, doyan sama berondong, duitnya habis sama berondong. Berondongnya sekarang kemana? Kabur semua. Bener kan? Mana ada nggak cowok yang mau tanggung jawab sama ibu, nikahin ibu, bertanggung jawab sama ibu, biayain ibu? Karena ibu dulu sok kaya, buang-buang duit sama berondong-berondong, akhirnya berondong-berondong pada suka sama ibu. Coba kalau ibu nggak bagi-bagi duit, tuh berondong juga nggak akan suka sama ibu. Sekarang saya hubungin nggak ada yang respon sama sekali, nggak ada yang mau bertanggung jawab sama ibu. Betul nggak? Bahkan sampai ibu masuk pun mungkin nanti nggak ada yang mau bertanggung jawab, tapi tetap mereka akan jadi saksi, Bu. Karena sumber uang yang ibu peroleh ya untuk mereka kan. Apalagi ada voice note. Jadi mohon maaf ya, yang kita share ada voice note itu baru sebagian, dan sebagian lagi kita nggak boleh share sama pihak yang berwajib karena sebagai bukti ya Mbak ya. Ada bukti video, ada bukti voice note, bahkan bukti foto. Ibu foto-foto yang begitu juga gitu guys ya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa buka semua, dan ada kode etik juga di YouTube ya, jadi nggak bisa kita full kita beberkan. Tapi yang jelas sebagian udah kita share bahwa pacarnya yang nomor 2 itu menerima uang Bu Suherna bukan cuma 400.000, tapi berjuta-juta ya Mbak. Ada yang 1 juta, ada yang 700.000 gitu, dan uangnya itu hasilnya untuk judi slot. Nah, kenapa anaknya Bu Suherna yang nomor 1 yang menjadi apa Mbak, tumpuan? Padahal sebenarnya ya yang aku lihat ya, Pika itu anaknya nggak bersalah, tapi wajar lah ibunya diporotin sama cowok. Ya wajar lah, Mak, daripada duitnya buat berondong, udah mendingan buat anak lu gitu kali ya Mbak ya. Makanya Pika minta gitu, tapi dalam arti Pika pun minta ya hanya sekedarnya, tidak benar bahwa kalau misalnya sumber ibu nipu nih adalah anak-anaknya. Iya, ya. tapi nggak benar Kak, kalau anak yang ngejualin perabotan orang tua tuh nggak benar. Iya, kan tahu sendiri dulu mah ada perabotan, ada kulkas, ada mesin cuci, terus ada lemari, terus ada kompor gas. Bu, kalau misalnya anak ibu si siapa namanya? Pika sama suaminya ya? Katanya mau datang, terus keluarganya si suaminya juga mau datang, mau klarifikasi di sini sama ibu mau nggak? Mau dibawa semua loh, Bu. Mereka nggak terima, Bu. Karena ibu nyebut nama keluarga mereka, adeknya katanya dikasih makan apa, mereka nggak terima dipermaluin sama ibu. Emang tanya aja tetangga gitu. Kita emang nggak bohong, emang tetangga yang tahu. Mama Mida. Ya Bu, nyebut-nyebut sama orang dari kemarin, nggak semua tetangga tahu mengenai ibu ya. Buktinya saya tanya Bu Suherna nipu aja, tetangga nggak semua tahu kan, ada yang ditutup-tutupin. Namanya juga keburukan pasti disimpan rapi, kebaikan doang yang dibuka ya Mbak ya. Namanya juga manusia pasti kayak gitu, saya juga kayak gitu kok Bu. Gitu.
ya, tapi mungkin Allah baik sama aku ya Mbak, jadi semua tertutup karena ibu mungkin udah timingnya nih, Allah ngasih waktu buat ibu tobat tapi kagak tobat-tobat. Nah akhirnya ketemulah dengan Pratiwi Novianti sekarang gitu. Jadi makanya ibu adanya proses sekarang, nggak didiemin gitu aja, karena saya rasa saya dikecilin sama ibu, udah dikasih maaf tanda tangan, kok bisa-bisanya ibu langgar gitu loh. Waktu itu waktu Pika malam-malam ya Mbak, Iya. aku datang ke sana, yang ada Pak Gunadi. Kan tuh jelasin Bu, jangan dilanggar ya. Ini kalau ibu langgar, ibu nanti akan bawa ke ranah yang lebih lanjut. Kan dijelasin. Katanya Bu kemarin kayak ODGJ, masa makan di toilet Bu lagi pup? Enggak, jadi mau makan mules, cuman saya taruh lagi nasinya ke dapur, cuman saya ambil lagi nggak jadi. Ada saksinya dong yang lihat. Iya, iya Oh, saksinya. emang teteh itu yang nyendokin nasi, cuman saya dimules. Orang bawa ke dalam WC. Iya ke dalam WC, cuman saya taruh lagi nasinya ke meja. Ibu ya Allah, Bu Neneng nih ya, Vera, tanyain pernah nggak lagi lagi pup, terus sambil makan nasi? Oh no. Kok bisa Bu? Ya Allah. Ibu ya ampun, nggak ada loh pasien kita loh Bu. Kayak gitu. Tanya nih Bu Neneng sini Bu. Bu Neneng sini dulu. Aku udah lama nih nggak ketemu. Sini Vera. Ini banyak yang nanyain Vera sama Bu Neneng. Mereka sehat guys. Tapi kan, jangan saling sini. Tapi kan kita nggak mau nge-up mereka terus kan. Sini di atas. Di atas. Bu Neneng di atas. Sini yang mau aku tanya. Dulu kalau habis ngeliat teteh. Hah? Dia keluar air mata terus kalau ngeliat teteh. Penggemar berat. Per, mau tanya. Ini kan dia makan sambil ini kan. Taruh aja di meja, nggak bakalan. Pernah nggak kamu? Aku tanya. Enggak. Nggak pernah kan? Pup itu bawa ini di kloset. Masa? Pernah nggak kamu? Enggak, kalau makan aja. Oh. Kalau mulus ke toilet, nanti No. lanjutin lagi. Bu Neneng pernah nggak? Tidak, Sambil makan. tidak pernah, belum pernah ngalamin. Belum pernah ngalamin kan? Sekalipun belum pernah. Kita pernah nggak ada yang pasien kita bawa ke sini yang begitu, Fer? Entah, perasaan nggak ada. Ada kan? Amin. Dia kan nggak ada kan? Amin. Kalian gimana kabarnya? Baik, baik selalu. Iya, ya. Ci Amoy Nopi Tulji. Di rumah sakit baik. Betah juga di sana, banyak makanan enak-enak. Empuk. Sehat semua. Sehat, Big Boss Ci Amoy Nopi Tulji. Kok lu jerawatan, Fer? Banyak makan kacang. Kemarin habis lebaran. Ini inget anak, inget nopal, kapan dibalain lagi. Coba nggak ada bilang, pesta. Coba. Ada oleh-olehnya kan di sana. Mama Nova. Cepat pengen ketemu, rindu berat dan kangen sekali sama Ndu Mas Nopal Ali yang ada di Cikarang, Pasar Lemah Abang. Katanya lagi di Bali. Bali dari mana? Katanya lagi kerja. Iya, barangkali insya Allah supir charteran dia. Iya, supir. Supir charteran Big Boss Ci Amoy Nopi Tulji. Semoga ada hasilnya untuk dirinya sendiri, makan enak. Oke. Berarti kalian sehat ya? Sehat walafiat di rumah sakit. Di rumah sakit Happy. di mana? Di rumah sakit ini Cipto Mangunkusumo Soeharto Hirjan. Iya. Ini kan di mana? Ini di rumahnya maminya Naila. Iya, betul. Maminya Naila. Oke, guys, mandi dulu kita mau jalan nggak? Yuk. Ya cepet mandi. Aku mandi memang betul gerak. Ya udah cepet. Pakai baju ini aja. Kenapa? Balik bisa. Boleh ntar Mas. Mandi dulu Bu Neneng, kita mau pergi. Ayo cepet. Ganti baju ya. Pakai jilbab Bu Neneng. Nah oke guys, jadi yang banyak banget yang sampai DM aku
nanyain Bu Neneng sama Vera apa kabar, baik. Tapi kan aku selalu jelasin ya Mbak, mohon maaf, kita tuh niat ngerawat orang, nolong orang, nggak kita kontenin tiap hari. Kalau emang kita tujuannya mau cari duit ya nggak, ya udah kita kontennya tiap hari. Suruh kerja tuh Vera Bu Neneng, ngapain kek, jungkir balik kek, ya nggak, semua bisa dijadiin konten. Tapi kalian tahu lah ketulusan aku ngerawat ODGJ seperti apa. Aku ngerawat Bu Suherna, mana ada setiap hari kita kontenin dia, nggak ada. Kalau misalnya ada kayak suatu proses yang kayak gini nih harus kita bahas, barulah aku kena transparansi guys. Tapi kalau selama Bu Suherna kondisinya baik, Bu Suherna nggak ngapa-ngapain, ya udah kita nggak bikin video terkait dia gitu guys. Jadi tolong ya tetap be positive thinking terhadap apa yang aku lakukan. Aku di sini memanusiakan manusia ya, bener-bener sama, semuanya rata. Nggak ada yang aku beda-bedakan. Bu Suherna, Bu Neneng, Vera, terus ada siapa lagi? Atika, terus iya banyak lah guys ya yang aku rawat. Nggak ada yang aku beda-bedain, semua sama ya guys. Selama ODGJ kooperatif ya kita rawat sama-sama. Tapi kalau udah mulai agak-agak galak gitu, terus yang gelisah nggak bisa diatur ya, kita bawa ke rumah sakit jiwa. Kalau di rumah sakit jiwa pun pada saat keluar masih belum kooperatif, ya kita titip ke Pak Haji Marsan, itu yayasan swasta dan kita pun ada bayar per bulan gitu guys ya. Jadi ini aku hanya menjelaskan seperti apa dan nggak usah diuber-uber juga ya Tenovi, ayo dong konten Vera, konten Bu Neneng. Aku cuma fokus kesehatan beliau, udah itu aja, nggak lebih. Nanti yang jelas bantu doa aja seperti apa supaya nanti insya Allah ya guys kita bisa beli tanah yang luas, insya Allah ya Mbak ya, gitu. Insya Allah ini untuk yayasan progresnya, bukan untuk aku pribadi. Kalau untuk aku pribadi nanti tim insya Allah Desember akan pindah ke Depok semua guys, ya, biar satu tempat gitu, karena di situ lumayan luas lokasinya. Terus kalau untuk yayasan insya Allah nanti kita progres mau beli tanah ya di suatu daerah itu luas juga, dan nanti kita bisa taruh semua ODGJ di situ ya Mbak, gitu. Izin operasional tinggal satu step lagi guys, sudah selesai habis itu ya. Oke, dan untuk anak kita jelasin juga, kita nggak ada lagi nampung anak, kita cuma ada Naila sama Alfarazel, dan itu pun proses untuk adopsi resmi semuanya ya guys. Jadi jangan nanya ini kemana, Zaila kemana, ini kemana, tuh siapa lagi. Nah jadi Atar tuh sama sekarang posisinya ada di panti tempat ada Laila juga, ada Ashila, ada anaknya Ocha siapa? Aduh aku lupa guys. Pokoknya kita titipkan di Yayasan KEDJH Malang ya, yang punya Bu Miftani, aku cantumin Instagramnya. Kalau kalian mau datang di situ bisa, ada anak-anak dan juga ada lansia yang sebatang kara. Gitu aja guys. Nah itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's something about you, I wish you were mine.